Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Teguh. Ini mohon maaf mengganggu waktu dan kesempatan Bu Dani. Sebelumnya jenengan mau melakukan kegiatan pembelajaran, saya mendapatkan tugas untuk melakukan kegiatan praobservasi. Mohon izin, nanti kegiatan ini akan saya rekam, kemudian nanti saya masukkan ke LMS saya sebagai salah satu tugas dari guru penggerak. Baik, Pak. Kabarnya bagaimana nih, Kak? Alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah ya. Iya. Nanti mau mengajar kelas berapa, Bu Dani? Saya mengajar kelas 10-4 nanti, Pak Teguh. 10-4 ya? Iya. Materinya tentang apa? Saya akan mengajar materi tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ya. Oke. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa? Saya berharap dari materi hak dan kewajiban peserta didik mampu untuk mengidentifikasi peran anak tentang hak dan kewajiban mereka di menjadi warga negara. Berarti siswa dapat mengidentifikasi ya, Iya, peran dan hak dan kewajiban Iya. sebagai warga negara. Oke. Untuk yang selanjutnya, area pengembangan yang tidak dicapai apa? Langsung aja. Area pengembangan yang ingin saya capai yaitu peserta didik dapat memberikan contoh tentang hak dan kewajiban. Ya, jadi yang ingin dikembangkan itu nanti peserta didik dapat memahami dan memberi contoh tentang hak dan kewajiban mereka ya sebagai warga negara. Oke. Untuk yang selanjutnya, strategi yang dipersiapkan untuk pembelajaran kali ini apa? Strategi yang saya siapkan, saya menggunakan alat dan bahan. Alatnya berupa smartphone, LKPD. Selain itu bahannya saya menggunakan buku ajar. Terus saya menggunakan websitenya Mahkamah Konstitusi yang membahas tentang hak dan kewajiban. Setelah itu saya juga menggunakan PowerPoint. Lengkap berarti ya, ada LKPD, ada PowerPoint, ada tadi websitenya juga. Jadi bisa memberikan untuk kesempatan bagi siswa yang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Iya. Untuk model pembelajarannya, saya menggunakan model diskusi, jadi nanti siswa itu saya berikan suatu pertanyaan mengenai hak dan kewajiban, anak-anak mencari kasus tentang hak dan kewajiban tersebut. Jadi diskusi model berkelompok. Berarti mereka akan mengelompok, mendiskusikan tentang hak dan kewajiban, kemudian mempresentasikan di depan ya. Oke. Seperti itu, berarti Bu Dani, semoga nanti kegiatan pembelajarannya berjalan dengan baik, lancar, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Terima kasih Bu Dani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya? Ya, semoga yang gak baik-baik aja. Amin. Amin. Semoga yang gak baik-baik aja nanti tetap jadi baik-baik saja. Amin. Oke, sebelum mulai pembelajaran, kan kemarin kita sudah membahas mengenai apa saja pertemuan sebelumnya. Jadi kita bahas apa saja. Selain hak dan kewajiban, sebelumnya kita sudah bahas tentang apa saja. Kewajiban, apa lagi? Beragaman. Kalau di bab ini kita sudah bahas tentang apa kemarin? Warga negaraan. Di dalam warga negaraan ada apa saja kemarin? Ada yang namanya masih ingat naturalisasi? Naturalisasi kan kemarin kita bahas tentang naturalisasi. Naturalisasi ada berapa? Apa saja? Istimewa. Terus ada juga yang namanya stelsel. Stelsel apa? Oke, aktif dan pasif. Hari ini kita akan membahas, setelah kita minggu lalu kemarin kita bahas tentang naturalisasi, hari ini kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban. Minggu lalu juga sudah berdani kasih sedikit info mengenai hak dan kewajiban. Ini kita akan membahasnya lebih
dalam lagi bagaimana hak dan kewajiban kalian sebagai pelajar, sebagai warga negara. Sebelum kita mulai, Bu Dani ingin memberikan game sedikit untuk melatih konsentrasi kalian ya. Oke, silakan semuanya berdiri dulu. Kenapa yang berdiri itu apa dengan ya, dari dulu, dari depan. Ini gamenya simpel sekali. Jadi tiga lagi, 3 kali 2, 6. Nanti 12. Gitu ya, paham ya? 16. Misalnya kelipatan 3-nya gini kan. Contoh misalnya nih, kita ini dulu ya. Kita cobain dulu. Ya, dari Rian. 2. Ya, terus 4, 5, Sebenarnya kita harus melakukan suatu kewajiban dulu, karena kalau kita sudah melaksanakan kewajiban
kewajiban, pasti hak kita juga akan diiringi, terpenuhi. Misalnya contohnya apa? Terima kasih contoh. Kerja. Yo, apa nih? Kerja. Kerja itu suatu kewajiban atau hak? Kewajiban. Ya, haknya apa? Bayaran. Mendapat uang. Benar kalian semuanya. Sesuatu yang kita ini nanti silakan kalian tulis di buku kalian hak dan kewajiban yang sudah kalian dapatkan. Ini hak sesuatu yang harus kita lakukan. Sesuatu yang kita lakukan dan kita dapatkan. Sorry ya. Contohnya apa tuh di rumah? Dicari di LKS dulu sama di buku paket. Di LKS ada. Sekolah. Hari ini dapat uang. Kalau enggak apa yang sudah kalian lakukan kan? Mendapatkan kenyamanan di rumah. Masih tadi kasih sayang, mendapatkan uang saku, mendapatkan kenyamanan di rumah. Terus kewajibanmu apa? Menghormati, membantu, mengikuti perintah. Menghormati siapa? Menghormati orang tua, membantu orang tua, mengikuti perintah. Mendapat perlindungan oleh negara sama memakai fasilitas umum. Kewajibannya membayar pajak, tidak mencemarkan nama baik, serta toleransi. Oke, bagus. Benar ya? Ini nanti kita berpasang-pasangan, nyekat satu nggak apa-apa. Silakan bisa berpasangan dengan teman sebelahnya aja, ya. Kalau yang tidak ada sebelahnya, silakan bisa ikut bahas depannya aja. Yes, Pak TP. Ini salah satu saja. Ini bener ini ya enggak apa-apa. Maju enggak apa di sini. Aku sama siapa? Sama ini. Johan ini Pak, aku ada sini aja. Gaji yang layak. Kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain yang terdapat pada Undang-Undang Dasar RI 45 A dari sampai D, yaitu kasus yang kami ambil yaitu kasus dari Verdi Sambo.
yaitu kesalahan yang dilakukan adalah membunuh orang lain, yaitu Brigadir Joshua yang disebabkan karena alasan pribadi. Akibatnya yaitu diberi hukuman dan sanksi masyarakat serta dikeluarkan dari pekerjaannya. Hak yang hilang yaitu hak untuk melangsungkan hidup dan hak asasi lainnya. Terima kasih. Mungkin dari kelompok ini dulu, tepuk tangan dulu oleh kelompok ini. Oke, mungkin ada juga yang Ada. takutnya tidak bisa itu bisa menjadi orang tua. Dengarkan dulu semuanya. Dari materi hari ini apa yang sudah kita dapatkan? Tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Terus ada selain hak dan kewajiban ada lagi apa yang namanya? Hak asasi manusia. Oke, setelah itu dari yang kalian scan tadi, itu tadi kan dari kasus tadi itu banyaknya kalian itu ada yang namanya pengingkaran kewajiban dan juga tadi, ya, ada juga yang tadi melanggar yang namanya hak. Contohnya tadi di kasus yang punya Yonita tadi apa kasusnya? Pembunuhan anak belum siap untuk menjadi orang tua. Itu melanggar hak apa? Dan manusia dan untuk hidup. Selain itu tadi dari kasusnya Rizky, kelompoknya Rizky tentang apa? Tentang pemerkosaan guru ngaji. Kalau pemerkosaan itu melanggar hak apa? Lawan. Atas perlindungan. Dari hak dan kewajiban ini silakan nanti ditulis di LKS kalian. Sudah nulis hak, sudah nulis kewajiban, lalu ditulis bukan di LKS ya, sorry, di buku kalian apa yang belum kalian tahu tentang hak dan kewajiban. Pokoknya nanti dikumpulkan semuanya bukunya. Jadi nanti Bu Dani mau tahu di hak dan kewajiban sudah kalian catat dan juga apa yang belum kalian ketahui tentang hak dan kewajiban. Ya, lah, ya makanya belum tahu kan kalian bisa mulai juga kan namanya. Ya kan buku ya. Ya kan buku ya. Kalian kan bisa menuliskan pertanyaan. Kalau yang belum kalian ketahui itu kan bentuknya pertanyaan. Misalnya, kenapa hak dan kewajiban harus ada dalam masyarakat? Itu kan kalian bisa tanyakan dalam pertanyaan di buku kalian. Nah, kayak gitu. Nanti silakan ditulis di buku kalian. Kemudian ditunggu nanti setelah ini kita ini ya dikumpulkan ya nanti ya. Iya Bu. Oke. Setelah pembelajaran ini minggu depan, dengarkan dulu. Minggu depan kita membahas tentang nasionalisme. Untuk bentuk nasionalisme, untuk gimana nasionalisme bisa terbentuk, budi utama, Sumpah Pemuda, reformasi kita pelajari minggu depan. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sudah ada. Jika tidak ada, silakan ditulis dulu pertanyaannya di buku kalian di paling bawah. Apa yang belum saya ketahui? Ya. Di buku tulis masing-masing. Ditulis. Bukuku ketinggalan, pakai sobean ya, Pak. Iya. Bu, itu tim alasan kok itu emang apa yang belum diketahui? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Teguh. Ini mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Ini berkaitan dengan tugas kelanjutan tugas saya, yaitu pasca observasi kelas. Sebelumnya ini bagaimana ini kabar dari Bu Dani? Alhamdulillah saya baik, Pak Teguh. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan nanti berkaitan dengan kegiatan pasca observasi. Langsung saja Bu Dani kita mulai. Yang pertama itu bagaimana perasaan Bu Dani setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi? Saya merasa senang Pak Teguh karena melihat pembelajaran berdiferensiasi saya mampu melihat kebutuhan siswa itu seperti apa. Jadi saya, oh siswa seperti ini, jadi saya
bisa apa istilahnya pembelajaran yang berpihak pada murid ya, seperti itu. Untuk yang selanjutnya setelah melaksanakan pembelajaran tersebut, pengembangan secara umum yang ingin Bu Dani lakukan seperti apa? Saya inginnya itu siswa aktif dalam menjawab pertanyaan saya pastinya. Selain itu saya juga ingin siswa itu memberikan contoh-contoh materi yang akan saya berikan. Nah, jadi itu yang pengembangan secara umumnya. Kemudian dari pembelajaran kemarin itu kan Bu Dani sudah menetapkan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajarannya apakah sudah tercapai? Menurut saya tujuan pembelajaran yang saya buat sudah tercapai karena siswa sudah mampu memberi contoh, sudah mampu menjelaskan, dan sudah berdiskusi. Itu sudah saya anggap mampu dan sudah sesuai. Untuk yang selanjutnya, tujuan pengembangan khusus yang ingin Bu Dani lakukan setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi tersebut apa, Bu? Saya nantinya ingin mencari lagi kebutuhan siswa itu apa. Jadi saya bisa membuat model pembelajaran yang berbeda untuk materi-materi selanjutnya. Seperti itu. Terima kasih Bu Dani. Mohon izin ini saya menyampaikan catatan saya berkaitan dengan kegiatan observasi kemarin. Untuk yang pertama berkaitan dengan refleksi, itu ada 3 poin penting yang saya sampaikan. Yang pertama bahwa melalui pembelajaran kemarin berdiferensiasi itu dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam suatu proses pembelajaran. Yang kedua itu mampu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, siswa merasa nyaman, jadi nyaman melakukan proses pembelajaran dan tujuan pembelajaran pun bisa tercapai. Untuk catatan saya bahwa pembelajaran diferensiasi sudah Bu Dani lakukan dengan baik, namun itu belum semua anak maksimal untuk melakukan pembelajaran tersebut, untuk menerima proses pembelajaran tersebut. Namun anak-anak sudah berusaha untuk mencari tahu, karena ini masih awal pembelajaran, jadi nanti bisa ditingkatkan pada proses pembelajaran selanjutnya. Kemudian untuk rencana tindak lanjut itu memberikan lebih banyak penerapan mengenai materi yang disampaikan dan dilakukan melalui proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Baik Pak Teguh, atas masukannya. Seperti itu Bu Dani kegiatan pasca observasi kelas. Kemudian semoga nanti setelah melaksanakan pembelajaran ini kita bisa sama-sama mengembangkan proses pembelajaran berdiferensiasi ke rekan sejawat kita untuk kemajuan pendidikan khususnya yang ada di SMA Institut Indonesia ini. Terima kasih Bu Dani. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.